I tulis di note sampai nangis-nangis basah jam 7 pagi di pantai Canggu. Oke gitu. Ngetik-ngetik semuanya. Sampai pas itu udah selesai, panjang banget, sampai sekarang masih ada listnya. I cried. Itu kelegahan terjadi. And tiba-tiba ada kayak kobaran api pelayanan di hati untuk bilang kayak, God, please send me Yesaya 6. Ini saya, Tuhan kirim saya, Tuhan. Tiba-tiba saya bilang sama sahabat saya pernah mengalami luka rohani karena bapak ibunya pendeta terkenal di Jakarta, hancur pernikahannya. Dan dia membantu saya untuk bisa melewati proses tersebut. Dan dia bilang, Tracy, namanya Vina Wawor Oi sekarang namanya. Dia bilang kayak, I will help you. Yuk kita bikin ministry ini. Kami berdua lah menjadi founder and co-founder dari Ladies Discipleship Ministry namanya Ladini. Restorasi dari Tuhan dimulai dari kembali menolong perempuan, melayani pelayanan yang paling saya takuti. Di antara setiap orang di sekitar saya kenal cukup banyak pendeta dan cukup banyak pekerja di gereja atau di yayasan. Dia mungkin orang terakhir yang saya akan pikir bisa jatuh dari kasus yang sama. Karena dia pengajarannya tentang kekudusan itu sangat tinggi sekali. Dan dia sangat hati-hati. Dan dia ulang-ulang terus bilang, be careful. Jangan sampai apa yang Tuhan telah bangun bertahun-tahun hancur dalam sehari. Gitu. And I'm like, wah itu bener banget. Merinding sih kalau ingat itu. Jadi pengajaran dan kekudusan tentang kehati-hatiannya kita, tentang hidup yang benar dan kita mempunyai pengaruh besar untuk mempengaruhi dunia. Be careful dengan pengaruh tersebut. Itu membuat saya mempertanyakan mereka, Tuhan. Pertama, marah sama Tuhan, kenapa Tuhan nggak prevent? Ketiga adalah, kok dia sendiri yang ngomong kayak gini, kok dia bisa jatuh dalam hal seperti itu gitu. Ini menjadi satu hal yang mengagetkan dan bikin saya selama masa duka berjalan di pantai tiap hari, nggak kerja sama sekali. Hampir 2 tahun nggak kerja. 2 tahun ya? Iya 2 tahun. Dan itu membuat saya bisa melampiaskan emosi saya, tapi at the same time ada masa loh. Ini kaget banget karena ada masa di mana saya bilang mungkin saya nggak usah jadi orang Kristen aja deh. Kalau kekristenan begitu mengecewakan. Ini anehnya adalah bertahun-tahun lamanya saya suka ketawain orang yang segitu aja walk away from your faith, segitu aja bisa sama Tuhan, jadi kecewa sama Tuhan. Segitu aja masa bisa meninggalkan iman, goncang, marah sama gereja, marah sama pendeta, segitu aja. Nggak ngebayangin kalau saya sendiri mengalami hal tersebut dan ingin tinggalin kekristenan. Nah, pertanyaan adalah gini, beneran ini is true story. Aku nggak pilih orang Kristen lagi deh. Kalau Kristen kayak gini, kalau Tuhan yang nggak melindungi umatnya, hambanya yang setia, what is the hope for me gitu? Apa harapannya buat aku? Terus aku lagi mikir agama lain. Ini sampai pernah segitu ya, sampai segitunya. Pernah pikir kayak agama apa? Tapi nggak ada yang lebih indah, lebih penuh dengan kedamaian sejahtera dan apa yang nggak ada yang lebih indah daripada Yesus Kristus ini. Jadi sekalipun ingin lari dari kekristenan. Lari kemana? Tapi nggak bisa juga. Nggak ada yang lebih indah gitu. Tapi ada satu lagi ngambek nih. Lagi ngambek sama Bapak di surga gitu. Jadi kalau aku boleh summarize ya di poin yang kali ini, mungkin kan dari pengalaman ini kan kamu di posisi yang anak rohani, kamu kecewa dengan Bapak rohani kamu. Dan mungkin pembelajaran yang kita bisa petik ya dari apa yang dialami Tracy ini, bahwa kita seringkali tanpa sadar nih ya, kita seringkali itu sebenarnya iman kita tuh kita taruh kepada Bapak rohani kita, bukan Tuhan, kepada Tuhan. Itu juga jadi pertanyaan loh. Maksudnya kayak apakah seperti itu? Ada juga bisa kasus kayak gitu. Atau karena marah kepada Tuhan, kenapa nggak melindungi hambanya setia? Oke. Jadi frustasinya mungkin bukan karena imannya saya nggak goncang karena Ravi, tapi goncang kenapa Tuhan tidak melindungi Ravi. Mungkin gitu sih. Mungkin kayak sekarang gini deh, kita sebuah orang, kita negara gitu ya, kita punya ambasador di 120 negara ya di dunia saya lupa. Kita negara Indonesia akan melindungi setiap ambasadornya di negara-negara di mana mereka dikirim. Ya kan, maka perlu apa negara akan bantu sebisa mungkin. Mereka mewakili negara. Menurut saya, loh kok Tuhan tidak melindungi ambasadornya? Ravi adalah ambasador yang besar gitu. Mungkin mix antara kagum dengan Ravi, dia bisa jatuh dan kecewa pada Ravi,
juga marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan. Kenapa tidak melindungi ambasadornya? Jadi Tracy lebih ke Tuhannya, bukan ini melihat bagus sekali ya. Iya, ada dua sudut pandang itu ya. Dua sudut pandang, betul. Nah ini saya ada satu quote ya. Tadi Tracy sempat bilang bahwa Raffi kasih jangan ya, bahwa hati-hati kamu kalau dalam posisi tengah masih belum, posisi atas jatuh semua ikut ya. Ini ada yang terluka banyak. Ini ada sebuah quote ini, dia bilang begini, mati satu, dulu kita sering dengar tuh orang mati satu tumbuh 1000. Jadi pada zaman martir dibunuh, banyak lagi orang Kristen yang bertobat yang menjadi orang Kristen. Tapi sekarang jatuh satu mati 1000. Wow. Bahkan bisa lebih dari 1000, 10.000, 100.000. Ini bener banget loh. Ya, banyak jatuh orang satu. bilang imannya mereka udah dead, udah nggak mau percaya kepada kekristenan gara-gara kasus ini. Itu yang aku maksud tadi. Iya, banyak that's my point. Nah, saya puji Tuhan selamatkan karena saya mengalami restorasi di pantai yang sama. Saya mengalami restorasi dari Tuhan. Banyak yang tidak kembali ke gereja. Banyak gitu ya? yang udah nggak menjadi orang Kristen. Maka terluka dan nggak bisa kembali. Iya. Jadi whatever it is, maksudnya dia marah sama hamba Tuhannya atau sama Tuhan, yang penting dia sudah hilang iman. Gitu ya. Hilang iman. Tapi di dalam kasus kamu, kita bersyukur ya, justru lewat experience ini Tuhan justru memurnikan iman kamu ya, menguatkan iman kamu. Nah, mungkin kita bisa di bagian yang pertama ini mungkin Tracy bisa tutup dengan sharing dari experience itu sampai kamu sekarang. What have you learned? Dan experience itu membuat kamu menjadi hamba Tuhan dan orang seperti apa sekarang? That's the most important thing. I think so. Saya bersyukur sekali. Tuhan begitu baik ya, di masa saya marah, frustasi, kecewa, depresi, dan semua yang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Dia memberikan saya ruang untuk tetap jujur tentang apa adanya isi hati saya. Nggak ada teguran dari Tuhan dengan sakit, penyakit tiba-tiba, atau teguran yang kayak kesabar geledek siang hari, atau kayak Martin Luther. Atau teguran yang mungkin saya berhak menerimanya karena saya agak-agak kasar dengan frustasi saya kepada Tuhan. Tapi He is so compassionate. Itu yang saya pelajarinya. Dia adalah compassionate, bahasa Indonesia apa ya? Belas kasihan. Penuh belas kasihan. Tuhan beri saya ruang ya untuk menjadi pengangguran banyak acara, nggak banyak acara. Di pantai, pulang, tidur, baca buku. Sehari-hari kayak gitu terus berbulan-bulan, nggak ada ngapa-ngapain. Tapi di situ ya, jadi saya diizinkan untuk apa adanya kepada Tuhan tanpa ada teguran. Dikasih ruang untuk nggak ada yang ngasih masukan. Ada yang kritik sedikit tapi nggak banyak, bukan orang yang saya berikan otoritas. Jadi kayak semua pendeta-pendeta yang saya kenal, saya bilang, Trace, we are praying for you. Grieve well. We are praying for you. Berdukalah dengan benar. We are here for you ya. Kamu perlu apa-apa, telepon kita. Kita di sini doain kamu. Kita nggak mengerti apa yang terjadi, tapi kamu boleh percaya bahwa Tuhan beserta dengan kamu. Ini pendeta-pendeta besar kayak Pastor Jeffy Rahmat, Siti Mohede, Pastor Jimmy Ontoro, Pastor Dave Kenny, semua pendeta-pendeta, Pastor John Mogi, semua baik banget memberikan dukungan bahwa we are here for you, we are praying for you. Itu tuh satu hal yang kayak ada keluarga Kristen yang tetap membentengi dengan doa. Yang kedua, pengalaman yang sungguh-sungguh membuat saya bisa mengalami pemulihan begini. Ini di antara semua pelayanan di gereja ya. Kalian pasti kaget ya. Yang paling saya takuti adalah pelayanan untuk wanita. Pelayanan untuk wanita? Iya. Surprise ya. Saya pendeta perempuan dan saya I'm a woman dan saya banyak sekali punya teman perempuan. Saya takut pelayanan wanita. Takut. Kalau diundang kayak Oke, nggak apa-apa. Tapi kan nggak pernah bikin. Jadi saya di gereja saya punya kelas pengajaran apologetika, tapi nggak pernah punya ibadah wanita gitu, nggak pernah. Kayaknya perlu diundang untuk ibadah wanita. But you do now, right? Exactly. Ini pemulihan dari Tuhan. Tiba-tiba satu masa di mana lagi jalan di pantai nih, bulan Mei, bulan Juni 2021, lagi jalan, tiba-tiba ada suara di pikiran saya ini tumben karena sama ini semua suara di pikiran saya adalah marah pada Tuhan, mengasihi diri saya kayak
Tuhan, kenapa engkau tega kepada saya Tuhan? Why would you do this to me? Ngambek lah istilahnya, ngambek. Saya tuh setia loh Tuhan, saya tuh udah menyerahkan semuanya. Harta, tahta, cinta, udah saya serahkan ke Tuhan gitu. Ngambeknya sampai segitu dalamnya. Iya, pengorbanannya udah besar. Itu padahal Tuhan lebih berkorban lebih besar ya. Ini kayak, ini cuma setik debu. Tapi that moment ya, that moment tiba-tiba ada pertanyaannya seperti ini. Di kepala saya, ini pemulihan terjadi. Saat saya bilang ini, tapi Tuhan, bagaimana dengan perempuan-perempuan itu yang tersakiti oleh RZ? Korbannya. Victimnya itu gimana? Siapa yang melayani mereka? Siapa yang megang tangan mereka? Siapa yang berserta dengan mereka untuk berkata bahwa ini bukan salahmu? Dan Tuhan akan merestorasi hidupmu. Tiba-tiba, ini belum pernah terjadi in my life. Lagi jalan di pantai, ada seperti instalasi. Saya tuh kan saya kalau orang bilang, oh I heard God say, Tuhan berkata. Saya selalu kayak, gitu, entar dulu. Apa arti Tuhan berkata? Emang ada audio kah? Apa firmannya keluar di pikiranmu kah? Saya sangat selektif dengan kata-kata itu bahaya sekali. Karena kita bisa menyalahgunakan otoritas suara tersebut. Jadi saya kayak selalu cynical about orang. Tuhan berkata. Ini benar-benar nggak pernah saya alami sebelumnya. Lagi jalan, tiba-tiba di kepala saya ada suara gini. Kamu yang akan melayani mereka. Kamu yang akan megang tangan mereka. Kamu yang akan menemani mereka yang terluka, yang putus asa, yang berbeban berat. Kamu akan memberikan firman-Ku kepada mereka. Lagi jalan, tiba-tiba kamu akan bikin ministry bilingual, 2 bahasa, Indonesia, bahasa Inggris. Ministry yang fokus kepada perempuan. Ini ministry harus digital, karena kamu akan menyentuh orang-orang yang gak bisa ke gereja. Kamu harus lakukan ini. Kamu akan mengajarkan Alkitab, mengajarkan cara ini, life skill dan sebagainya. I tulis di note sampai nangis-nangis basah jam 7 pagi di pantai Canggu. Oke gitu. Ngetik-ngetik semuanya. Sampai pas itu udah selesai, panjang banget. Sampai sekarang masih ada listnya. I cried. Itu kelegaan terjadi. And tiba-tiba ada kayak kobaran api pelayanan di hati. Untuk bilang kayak, God please send me Yesaya 6. Ini saya Tuhan, kirim saya Tuhan. Tiba-tiba saya bilang sama sahabat saya pernah mengalami luka rohani karena bapak ibunya pendeta terkenal di Jakarta, hancur pernikahannya. Dan dia membantu saya untuk bisa melewati proses tersebut. Dan dia bilang, Tracy, namanya Vina Wawor Oi sekarang namanya. Dia bilang kayak, I will help you. Yuk kita bikin ministry ini. Kami berdua lah menjadi founder and co-founder dari Ladies Discipleship Ministry namanya Ladini. Restorasi dari Tuhan dimulai dari kembali menolong perempuan, melayani pelayanan yang paling saya takuti, yaitu melayani perempuan. Itulah pelayanan pertama yang Tuhan izinkan untuk sebagai kembalinya saya ke pelayanan, restorasi dari Tuhan. Sejak itu kobaran api datang di hati saya, dan saya memandang pelayanan berbeda dari kacamata sebelumnya. Dan Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk saya pun juga punya fondasi yang jauh lebih kuat. Bukan fondasi pada nama besar sebuah yayasan. Bukan nama besarnya seseorang yang sudah terkenal. Saya selama ini berlindung dan menggunakan fasilitasnya dia untuk bicara di seluruh dunia. Tapi sekarang cuma Tuhanlah pengharapan saya. Cuma Tuhanlah yang saya layani. Saya nggak punya apapun. Dimulainya pelayanan kembali. Setelah itu baru beberapa bulan kemudian ketemu gereja di mana saya merasa seperti di rumah sendiri at home. Saya akhirnya menjadi jemaat di sana. Saya mulai pendeta kenal saya sebagai pendeta dan dia tahu kisah-kisah hidup saya juga. Dan dia mengundang saya untuk berkhotbah sampai akhirnya saya diinstalasi untuk menjadi pendeta di sana. Dan ini pemulihan dari Tuhan yang sangat saya syukuri dan menghadapi pelayanan setelah mengalami kehancuran dan kerapuhan pelayanan, ini membawa saya kepada mengerti bahwa kita melayani Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Dan ini panggilan sakral yang kita harus jaga sebaik-baiknya dan kita syukuri, kita hargai karya Tuhan yang menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk melayani Tuhan. So I'm much more in such a deep gratitude, rasa syukur dan lebih hati-hati banget sekarang. Dan kalau aku bisa bilang, bagaimana Tuhan tuh bawa kamu dari yang tadinya awalnya kekecewaan, kemarahan, kerapuhan, itu menjadi sebuah pengenalan akan Dia dan sebuah iman yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya ya. Seperti kayak Tuhan tuh lagi ganti kantong anggur yang lama dengan yang baru ya. Terpujilah Tuhan ya. Betapa baiknya pembentukan dari Tuhan ya. Nah, aku juga pengen encourage karena aku yakin sekali, aku tahu kita semua pasti pernah ngalamin ini kepada orang-orang yang nonton episode ini yang pernah
mengalami kekecewaan, bahkan mungkin sampai kemarahan kepada hamba Tuhan atau pendetanya. Mungkin aku cuman pengen mention satu ayat ya. Aku tiba-tiba ingat ini waktu Tracy tadi cerita Yeremia 29 ayat 12 dan 13 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kalau saudara ngalamin kekecewaan, bahkan kadang kita tuh ngalamin kebingungan dan kayak Tracy tadi bilang ya, kerapuhan iman, ya datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan cari manusia, tapi datang kepada Dia, bawa segala keraguan kita, kemarahan kita, kekecewaan kita. Saya yakin pasti Tuhan akan datang kepada kita, menjawab kita, menyembuhkan kita, menguatkan kita. Amin. Trace, mungkin to close this first part of our episode today ya, bagian pertama mungkin Tracy bisa sampaikan 1-2 kata kepada teman-teman kita yang mungkin lagi nonton ini dan pernah ngalamin seperti yang kamu alamin. Iya, saya nggak tahu Anda lagi dalam keadaan apa hari ini, apakah mengalami kekeringan rohani, kekecewaan kepada hamba Tuhan maupun gereja maupun orang Kristen pada umumnya. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita mungkin kecewa karena kita mengharapkan hal yang tidak Tuhan berikan seperti apa kita harapkan gitu ya. Tapi Tuhan terlampau baik untuk melukai kita seperti ini. Jadi saya berharap, ingatlah kembali kepada cinta mula-mulamu. Ingat nggak kalian pertama kali ke gereja dengan antusias, menangis di hadapan Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, mengalami rasa antusias akan pelayanan. Remember that. Ingat itu kembali. Tuhan bisa merestorasi lebih indah daripada momentum pertama kita kenal Tuhan. Jangan izinkan si jahat merayakan kehilangannya kita. Kalau ada satu kalimat yang saya suka, kalau kita mau lari dari Tuhan, si iblis akan siapkan kapalnya. Jangan izinkan si iblis membawa kita jauh dari kasih Bapa, kasih Putra dan kasih Roh Kudus. Jadi kembalilah kepada Tuhan, minta Tuhan merestorasi. Dia pasti akan merestorasi, akan menjadi lebih indah daripada cinta mula-mula kita. So please, lihatlah salib Kristus dan lihatlah Tuhan pun juga pernah kecewa, tapi Dia mengampuni dan mencari murid-muridnya yang jauh, yang setelah Dia bangkit dari kematian, Tuhan menghampiri setiap murid-muridnya dan merestorasi mereka. Jadi Tuhan pasti akan merestorasi kita. Jadi jangan pernah terlalu jauh dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan, sebutkan apa adanya masalah kita. Dan Tuhan akan merestorasi kita lebih indah daripada sebelumnya. Yesus pernah mengalami kekecewaan, pengkhianatan dan semuanya itu ya yang jauh lebih besar daripada yang kita rasakan, dan Dia udah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan luar biasa di kayu salib. Roma 5 berkata, when sin abounds, grace abounds even more. Wow. Dan kisah ini sangat membuat sedih, tapi juga gembira pada endingnya ya. Dan saya bisa lihat itu happy ending ya. Happy ending, ini happy ending. Ini bukan sad ending, ini happy ending. Dan saya bisa lihat bahwa Tuhan tuh bekerja tanpa Tracy mungkin sadar waktu jalan di pantai sendirian selama 2 tahun itu dia bekerja sampai pop up ide untuk bukan ladies ministry segala macam itu, dan itu luar biasa. Dan aku pribadi, Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28 ya. Setiap orang mengasihi Dia. Dan aku pribadi, I believe Tracy juga punya doa yang sama. Ya, terlepas apapun yang terjadi sama almarhum Raffi Zacharias ya, somehow aku juga tetap punya doa, dan aku pegang ayat itu dari Roma 5. When sin abounds, grace abounds even more. Aku doa itu dalam hidupnya beliau juga bisa ini yang terjadi. Ya, Oke, kita tutup dulu the first part ya. Jadi first part kita banyak bicara tentang dari aspek orang-orang yang mungkin dikecewai dan pernah mengalami kekecewaan saat hamba Tuhan itu jatuh gitu ya. Nanti kita di part yang berikutnya akan bicara mungkin lebih di aspek dari kita sebagai hamba Tuhan. Gimana menanggapinya? Bagaimana kita bisa belajar juga dari hal-hal ini ya. Tapi sebelum kita lanjut, kayaknya kita perlu makan kue dulu, ini guys. Pembicaraan hari ini cukup kita dekorasi ya. Tunggu kita di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye bye. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode kali ini, dan tetap nantikan episode kita yang selanjutnya dengan judul yang lebih menarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman semua. Thank you.